Mendengar ada pengobatan Ida Dayak, ratusan orang menyerbu pasar Mimbaan Situbondo, Jawa Timur. Ternyata pengobatan dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai mantan suami Ida Dayak. Informasi ini kami rangkum dengan berita ditemukannya jasad wanita di bawah jembatan Sungai Pelus, Banyumas, Jawa Tengah dalam kilas peristiwa. Ratusan orang mengejar dan mengepung mobil yang mereka kira ditumpangi Ida Dayak di Pasar Mimbaan Situbondo Selasa pagi. Mereka berharap mendapat minyak pengobatan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Polisi kewalahan mengendalikan massa. Akibatnya, mobil tidak bisa bergerak dan memicu kemacetan. Pengobatan akhirnya dihentikan polisi karena warga membludak. Orang-orang ini kecewa lantaran sudah mengantre sejak pagi. Mereka mengaku mendengar tentang pengobatan Ida Dayak di Pasar Mimbaan Situbondo dari media sosial. Pengobatan ternyata dilakukan oleh seorang lelaki asal Talkandang, Situbondo yang mengaku sebagai mantan suami Ida Dayak. Mayat seorang wanita muda tanpa identitas ditemukan di bawah jembatan Sungai Pelus di Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Selasa pagi. Tim Dokes dan Inafis Polresta Banyumas dibantu tim SAR mengidentifikasi dan mengangkat jenazah dari bawah jembatan. Belum diketahui penyebab tewasnya wanita muda ini, namun polisi menemukan luka pada kening jenazah tersebut. Jasad wanita itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto untuk divisum. Tembok setinggi 2 meter yang menutupi rumah milik Tina di perkampungan nelayan Desa Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, akhirnya dibongkar sebagian pada Selasa siang. Pembongkaran disaksikan pejabat tingkat desa hingga kecamatan. Kades Tambak Boyo dan Camat Tambak Boyo menegaskan perselisihan antara kedua belah pihak telah selesai. Selanjutnya, Tina akan merenovasi rumahnya. Sebelumnya, pagar tembok yang dibangun tepat di depan rumah Tina sempat viral. Keluarga Tina dianggap sengaja merusak jemuran milik tetangganya, Nutrisulis, pada April lalu. Sementara Nutrisulis mengklaim jalan di depan rumahnya merupakan tanah milik keluarganya, sehingga ia berhak membangun tembok. Tujuannya agar keluarga Tina mengubah pintu rumah menghadap ke sisi lain. Tim Liputan CNN Indonesia. Akibat dendam karena dianiaya, seorang tukang parkir di Pinrang membakar rumah dan mobil pengawas pasar. Informasi ini kami rangkum dengan 1 dari 4 tersangka perampokan minimarket di Karawang yang tewas ditembak polisi, serta korban penipuan tiket konser Coldplay yang melapor ke Barreskrim Polri bertambah menjadi 60 orang. Kerugian mencapai 183 juta rupiah. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Akibat dendam setelah dianiaya, seorang pria tukang parkir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan membakar rumah dan mobil milik pengawas pasar. Aksi balas dendam tersebut dilakukan pada Sabtu dini hari lalu. Usai melakukan pembakaran, tersangka langsung kabur meninggalkan lokasi. Tidak puas membakar mobil korban, tersangka berupaya membakar rumah korban pada Selasa dini hari. Ia akhirnya diamankan berbekal rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Pinrang Ibtu Ahmad Rizal mengatakan sebelumnya korban sempat menampar tersangka. Karena tidak berani melawan lantaran korban berbadan lebih besar, tersangka membalas dengan membakar mobil dan rumah korban. HS, salah satu dari 4 anggota kawanan perampok minimarket di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang ditembak petugas tim khusus Sangga Buana Polres Karawang Senin malam. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan, petugas mendapatkan laporan jika ada perampokan di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Jatisari. Tim Sus Sangga Buana yang sedang berpatroli kemudian datang ke lokasi kejadian. Ternyata pelaku perampokan masih berada di dalam minimarket. Menurut polisi, salah satu tersangka melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Ia mengeluarkan senjata yang menyerupai senjata api. Tak mau ambil resiko, polisi menembak tersangka di dadanya. Polisi juga menangkap 2 tersangka lain yang masih berada di dalam minimarket. Sementara seorang tersangka yang berjaga di luar berhasil melarikan diri. Polisi mengamankan barang bukti 1 buah celurit dan senjata api yang digunakan para tersangka.
Direktorat Siber Bareskrim Polri Selasa 23 Mei memeriksa 5 orang korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titip di media sosial. Saat ini korban penipuan yang melapor ke Bareskrim Polri ada 60 orang. Total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Salah satu korban mengaku nekat membeli tiket lewat jasa titip lantaran tidak kebagian tiket dari penjualan resmi. Korban langsung mentransfer uang kepada pelaku hingga akhirnya menjadi korban penipuan. Para korban berharap agar uang mereka dikembalikan. Tim Liputan CNN Indonesia.